Oke, menarik sekali. Kita ke Mas Agus ya, Prof. Tirta? Ya, silakan. Silakan Pak Agus, 15 menit. Ada PowerPoint-nya, Prof. Tirta? Ada. Silakan. Ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya teman-teman semua. Saya terima kasih pertama kepada Prof. Tirta dan Pak Ade yang sudah mengundang saya untuk kita diskusi sama-sama. Saya hanya bikin sedikit PowerPoint tadi untuk sebagai pemantik diskusi aja kita hari ini. Ini ya. Oke, sebelumnya kita bicara mengenai, saya mau memberi gambaran sedikit saja mengenai refleksi awal kita kenapa membentuk sebuah negara gitu. Kalau kita baca di literatur HI misalnya ada siapa Jackson itu ya, dia misalnya mengambil contoh misalnya Thomas Hobbes gitu. Bahwa manusia itu asalnya ya dua orang atau dua jenis laki-laki perempuan, kemudian mereka berebut berebut sumber daya, kemudian mereka berdamai ya untuk kemudian yang punya kontrak sosial, kemudian ditingkatkan semakin banyak sehingga menjadilah itu sebuah negara. Itu awal tujuan kita agar kita tidak konflik, kemudian sumber daya yang ada itu bisa terdistribusi ke semua manusia. Kita nggak harus bertengkar lagi untuk dapatkan sumber daya, semua dapat keadilan. Itulah kenapa awal kita membentuk negara. Kemudian diskusi yang kedua itu adalah mengenai bagaimana kita di HI itu melihat konteks ini, negara dan manusia itu sendiri. Kalau selama ini yang saya lihat realisme itu lebih banyak condong ya melihat rumahnya atau bentuk negara tersebut. Maka lahirlah kemudian teori, konsep mengenai bagaimana mengamankan rumah tersebut. Karena kita sudah sepakat membentuk sebuah rumah bernama negara untuk melindungi, maka kita buat bagaimana instrumen agar rumah kita ini terlihat baik daripada rumah yang lain. Bagaimana agar rumah kita ini nggak runtuh, bertahan, dan sebagainya. Sedangkan liberalisme dia berbicara mengenai orangnya gitu. Sebenarnya tujuan bernegara itu apa gitu, apa gunanya gitu, punya rumah bagus tapi orang di dalamnya itu tidak bisa nonton TV bebas ya, kebebasan nggak dapat, hak-haknya nggak dapat. Nah, itulah yang sering dibicarakan oleh liberalisme. Nah yang tadi Pak Ishak saya kira sudah menggambarkan semua ya, jadi udah gabung antara personal dengan internasional sudah gabung. Nah tapi yang ketiga itu adalah mengenai indikator negara ya. Jadi karena kita sudah sepakat bentuk negara yang baik itu, kita sudah bentuk negara, maka kemudian muncullah indikator-indikator negara. Ada indikator militer, misalnya kita bisa dibaca di Global Fire ya, kemudian indikator ekonomi, indikator kepercayaan investor dan sebagainya. Banyak indikator gitu, sehingga untuk menilai sebuah negara itu bagus atau negara itu punya kemampuan atau enggak, itu kita dihadapkan pada indikator-indikator tersebut. Tentu nggak ada yang sempurna gitu, ada yang secara ekonomi dia oke gitu, tapi secara indikator misalnya sekarang ada indikator kebahagiaan nggak bahagia. Jadi kita nanti bisa diskusi mengenai hal tersebut. Selanjutnya, kemudian bagaimana dengan COVID ya? Bisa ke bawah nggak ya? Ke COVID. Kasus COVID ini adalah COVID ya kasus yang kita hadapi baru ya. Sejak awal kita diberitahu bahwa virus itu tidak bergerak gitu. Tapi nyatanya gitu, hampir di semua negara sekarang menghadapi persoalan COVID. Apakah ini bukti bahwa dunia itu terintegrasi? Ya kalau kita nggak mau bicara terintegrasi, kita mungkin bicara bahwa ternyata manusia-manusia ini adalah terhubung gitu. Ya artinya liberalis bisa mengatakan bahwa meskipun ada negara, manusia tetap bisa bergerak kemana aja gitu. Artinya dunia ini sekarang terintegrasi, terhubung lah. Kalau kita nggak sebenarnya maka terhubung. Ada perjalanan manusia, ada kontak baik itu secara ekonomi, kontak secara kepentingan yang lain itu terjadi di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kasus COVID ini adalah kasus tantangan bagi pengetahuan. Saya ingat tulisannya Noah Harari ya tentang 21st century ya, lesson for 21st century, bahwa pengetahuan kita ini kan memang terbatas ya. Kita kadang-kadang menganggap sebuah penemuan baru tapi itu jadi persoalan di masa yang akan datang. Misalnya plastik ya, kita dulu plastik menganggap itu penemuan yang bagus untuk packaging, untuk apa, tapi sekarang kita menghadapi persoalan berkaitan dengan plastik. Nah berkaitan dengan COVID ini ya tentu spekulasinya bisa banyak, apakah ini karena kita merusak alam ya, kemudian alam menyeimbangkan diri gitu, atau ini produksi dari
pengetahuan untuk membuat senjata kimia atau apa, itu bisa banyak persepsi yang kita bisa hadirkan di situ. Jadi saya kira ini tantangan bagi pengetahuan di era sekarang. Jadi kita harus menghadapi itu dari sisi keilmuan masing-masing ya. Kita di HI nanti berbicara mengenai konteks kita di HI itu seperti apa. Dan selanjutnya, mengenai government capacity ya. Nanti ada government capacity, ada state capacity ya. Saya ambil dari kamus saja gitu, bahwa government capacity itu adalah kemampuan pemerintah untuk dia mampu mengambil tindakan, mengontrol unit-unit politik di bawahnya di dalam negara tersebut gitu. Saya kira dalam kasus COVID ini hampir semua bisa ya mengambil kontrol. Walaupun ya mungkin legitimasinya turun dan sebagainya. Tapi kalau mengambil kontrol sejauh ini, saya kira semua negara bisa. Saya nggak tahu kalau kasus Brazil itu seperti apa ya, tapi secara umum saya kira negara itu masih punya kapasitas untuk mengorganize sumber daya yang ada di dalamnya. Next. Nah, yang kemudian yang harus kita bicarakan itu adalah mengenai state capacity, ya. State capacity. Gitu. Apakah kapasitas negara ini mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi? Kalau sekarang COVID, besok mungkin ada masalah apa lagi, gitu. Apakah mampu? Di kamus itu juga disebutkan beberapa indikator mengenai state capacity itu, yaitu seperti yang saya lihat di sini, yaitu dia bisa punya birokrasi yang bisa mendistribusikan sumber daya, kemudian punya keamanan, ya, memastikan keamanan, terus kemudian bisa ekstraktif di financial resources, kemudian pajak sebagaimana yang tadi dibicara oleh Bang Isyad, itu adalah secara umum kapasitas negara gitu. Nah, ini yang sekarang kita pertanyakan, kita bandingkan antar negara itu adalah mengenai kapasitas negara dan kapasitas pemerintah kita dalam menghadapi COVID. Selanjutnya kita kurang sedikit lagi. Oke, selanjutnya next. Kemudian muncul kita jadi pertanyaan gitu, apakah negara gitu ya, seperti bagaimana kita tanya tadi, apakah negara itu mampu untuk menjalankan fungsi tersebut ya? Saya kira kita mampu ya, negara ada pemerintah negara itu mampu. Kemudian apakah state capacity atau government capacity tersebut itu mampu untuk menjamin bagaimana tujuan awal kita membentuk manusia? Itu kan yang sekarang sedang kita sedang kita pertanyakan gitu. Misalnya aja, apakah kita merasa aman nih sekarang di Indonesia gitu, dengan adanya kasus COVID ini? Atau apakah orang Inggris sekarang merasa aman ya? Gitu. Kalau bisa kontraknya diperbaiki gitu, apa kontraknya akan kita perbaiki, mengubah kewarganegaraan gitu, merasa lebih aman di Inggris atau merasa lebih aman di Indonesia atau lebih aman di Malaysia gitu. Jadi ini pertanyaan kritis kepada negara ya dan pemerintah gitu, apakah dia mampu untuk memenuhi ya tujuan awal manusia itu membentuk negara gitu. Begitu juga yang sudah tertuang dalam baik itu undang-undang ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh masing-masing negara. Jadi saya kira ini patut ditanyakan pada negara gitu, apakah, dan pada manusia, kepada kita juga gitu, apakah kita merasa bahwa ini sudah tercapai nih gitu, atau nanti akan terbentuk form baru dalam sebuah tatanan hidup manusia ini. Mungkin negara nggak penting gitu, beralih ke jadi negaranya Facebook, negaranya Instagram dan sebagainya. Apakah nanti jenis-jenis kuliah gitu, apakah kampus kapasitas pendidikan itu apakah tidak bisa diambil di kampus dalam negeri, bisa diambil oleh institusi lain? Itu jadi pertanyaan kita bersama. Kemudian terakhir ya, saya kira terakhir. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu? Jadi kalau saya sepakat dengan Mbak Isyad tadi ya, bahwa kita harus memberi ruang kepada aktor-aktor non pemerintah ya. Walaupun perdebatan ya mengenai apakah dia terlalu banyak recoki oleh swasta atau oleh komunitas yang menghambat pertumbuhan ekonomi gitu, sehingga demokrasi harus diturunkan gitu. Tapi dalam konteks COVID ini kita melihat bahwa peran masyarakat itu ternyata juga sangat besar. Misalnya dalam memerangi hoax ya, negara hadir. Tapi kita lihat ternyata komunitas jauh lebih
bisa dipercaya. Misalnya kita lihat ada di Twitter misalnya kawal COVID ya, atau ada pernyataan dari dokter mengenai informasi-informasi yang sebenarnya itu bisa disampaikan oleh pemerintah tapi disampaikan oleh publik. Itu juga misalnya ya di dalam konteks internasional kita melihat Bill Gates misalnya yang orang sebut apakah ini buatan Bill Gates gitu, COVID karena dia sudah memprediksi pandemik gitu. Tapi kita lihat aktor non negara seperti misalnya Bill Gates dan yang lain itu, mereka juga memberikan kontribusi mengenai bagaimana memerangi kasus ini, memprediksi kasus ini yang mungkin negara itu tidak terpikir gitu, atau negara mengabaikan. Tapi saya kira negara tidak terpikir. Jadi semakin banyak aktor non negara di dalam menangani kasus ini, itu saya kira menjadi menjadi lebih baik. Nah, kalau kemudian muncul kok aktor non negara itu menghambat ya, misalnya sudah ada LSM ini kok malah menghambat dan sebagainya, itu ditanyakan ke awal tadi mengenai government capacity. Ya bagaimana government itu bisa mengatur unit-unit yang ada di dalamnya agar sesuai dengan dia gitu. Tapi dalam konteks non government itu saya kira perlu diberi ruang yang banyak. Ya, kita lihat APD juga banyak diproduksi oleh masyarakat gitu. Negara juga membuat, tetapi masyarakat kan sudah. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Saya kira nanti terbuka untuk diskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih.